Nah, gimana Pak Bambang, Pak Edi? Apa kabarnya? Ya, sangat baik. Baik. Terima Nah, kasih, Keten. Nah, jadi kan kita udah denger banyak nih dari cerita-cerita dari WTM, dari cerita-cerita dari ITB Open tentang Pak Bambang dan Pak Edi nih. Ya. Ini ada beberapa pertanyaan dulu nih. Pertama, Pak Bambang kan salah satu pemain tenis meja yang ikonik lah di Bandung. Pak Bambang gimana sih kok bisa mulai main tenis meja? Sebetulnya masalah tidak bisa menyelesaikan pelajaran di sekolah, kompensasinya pingpong. Beda dengan Prof. Edi yang sekolahnya lancar, namanya Prof. Matematik. Kalau saya Prof. Pingpong karena bisanya cuma pingpong. Sama-sama Prof aja. Daripada di kelas ya Kang. Iya, karena di ITB nggak ada jurusan olahraga, makanya saya dapat predikat kemelut di matematik. Oh, oke. Kan kumlot namun kemelut ya. Beda dikit. Kumlot di pingpong berarti. Ya, kumlotnya di pingpong. Nggak ada di transkrip Pak Hikmat. Jadi ya sudah, itu di lapangan aja ya Pak. Di lapangan itu ceritanya gitu. Oh, oke. Mulai Jadi kecil kami. kalau buat Pak Edi gimana tuh Pak? Gimana bisa kenal pingpong? Ya, pingpong ini sebenarnya olahraga yang saya senangi sejak kecil. Walaupun ya waktu itu masih sekelas pemain RT ya. Jadi sejak SMA itu saya ingat saya sering main pingpong. Ya olahraga semua pada dasarnya yang pakai bola itu saya suka. Jadi kayak pingpong ya, kemudian badminton itu kayak shuttlecock gitu ya, kemudian sepak bola gitu ya. Tapi pingpong favorit ya. Tapi ya itu tadi masuk di ITB waktu itu ketemu Mas Bambang. Ini pemain luar biasa ini. Saya baru tahu kali itu waktu itu ya. Wah, ini pemain pingpong yang lincah tapi gesit dan ini ya bolanya liar gitu ya. Jadi ketemu Mas Bambang di situ udah semakin seneng aja gitu ya main pingpong gitu ya. Jadi itu bahkan 1 minggu itu saya ingat itu ya. Waktu masa-masa mahasiswa itu sampai 3 kali 4 kali tuh main. Wah. 1 minggu itu ya. Mantap, latihan terus berarti ya. Latihan terus. Di gedung mana tuh Pak Edi? Sama Mas Bambang. Di gedung mana tuh? Di gedung mana? Oh, 2 kali di GSG waktu itu ya, hari Sabtu dan waktu itu hari Minggu ya di GSG itu ya. Kemudian sekali di mana itu? Gedung Merdeka, Jalan Merdeka. Itu ada studio foto Ultra ya. Malam-malam itu biasanya Rebu malam kalau nggak salah. Sama perbaikan gizi ya Pak ya. Sama perbaikan gizi. Setelah mau mahasiswa ya. Setelah main pingpong perbaikan gizi, makan sate gitu berani kan. Wah, iya benar. Terus malam minggu nggak punya pacar begitu ya, main pingpong juga gitu ya. Di desa pada suka gitu. Jadi ini sering kita main pingpong, paling sedikit 3 kali itu. Okay. Hari Minggu udah pasti di GSG dengan teman-teman semua mahasiswa gitu ya. Jadi ya itu kenapa saya senang pingpong itu ya itu tadi karena memang sejak kecil ya. Nah, jadi kan Pak Bambang sama Pak Edi ini berarti ketemunya di ITB, benar nggak? Berarti udah ketemunya di WTM. Satu tempat tidur, satu kamar. Satu kos-kosan. Udah sampai roommate ya? Kamar ya, satu roommate lah. Iya. Satu cum laude di sekolah, satu cum laude di pingpong berarti. Nah, iya, bener. Kalau Mas Bambang ini, kalau ada profesor pingpong itu ya dia itu sebenarnya. Mantap memang. Ya. Jadi mulai dari teknisnya, menguasai sainsnya dari pingpong itu juga dia dapat gitu ya. Yeah. Ya. Kemudian communication di bidang perpimpongan, baik itu tingkat nasional ya
maupun ya lingkungan ITB, lingkungan universitas. Ya, Pak Bambang Itu, di Citar Bandung juga tetap ya, kelihatan. dia yang punya gitu. Nah, kayak tadi tuh kan Bapak berarti ketemunya di UATM juga tuh. Bapak masuk UATM tuh angkatan berapa ya berarti? Saya masuk angkatan 82, mahasiswa di ITB itu ya. Nah, jadi ya seketika itu seperti sekarang ini juga kan, mahasiswa baru semua diminta untuk memilih satu olahraga, satu kesenian. Kalau dulu harus 2 unit ya. Yeah. Dan saya kira satu-satunya ITB yang mempunyai kurikulum tentang olahraga ya. Jadi, Benar. kalau di tempat lain, di sekolah lain atau di universitas yang lain kan masih belum diwajibkan kuliah olahraga itu. Nah, kalau kita ITB sejak zamannya Pak Wiranto jadi rektor ya, itu kuliah olahraga itu wajib untuk semua mahasiswa. Dan keikutsertaan di unit itu pun juga sangat dianjurkan oleh ya baik itu unit olahraga maupun unit Kesenian. Dan saya pilih satu pingpong unit olahraganya, unit keseniannya PSM nyanyi karena saya suka nyanyi juga gitu ya. Mas Bambang nyanyi juga Mas Bambang. Wah, konengan tapi konengan. PSTK. Oh, PSTK. PSIK, PSTK. Gandang kalau Mas Bambang itu. Sama Sujiwo Tejo waktu itu. Nah, pendiri Ludruk dia. Ya. Unit Sujiwo Ludruk. Tejo itu angkatan saya itu. Nah, Sujiwo Tejo itu angkatannya Mas Bambang 81. Kalau Mas Bambang 81 berarti ya? 81. Pada waktu Pak Edi masuk, saya yang nge-os. Yang ngospek. Nah, udah dikerjain dong Pak Edi dong. Saya ceritanya lucu. Pada waktu masuk ITB, ini supaya semua tahu juga, saking bangganya unit pingpong ITB, stiker yang kertas itu, plastik itu, ditempel di salah satu muka bed yang merah waktu itu. Ya. Ya gimana mau pingpong kalau ada stikernya, saking tahu bangganya ITB. Jadi salah satu muka bed karet itu ditempel stiker. Jadi kalau kena bola gimana dan lain itu Prof Edi sekarang tuh. Saya marah, saya panggil waktu itu. Ini apa-apaan? Copot saya. Waktu itu supaya ngebohongin lawannya begitu kan. Begitu saya bolak-balik begitu kena karet bed yang ada stikernya, itu disangkain kan licin kan, gak ada putarannya kan, gitu kan. Jadi strategi ya, jadi strategi gitu ya. Pada waktu itu memang serba dari sisi kemampuan teknis dan peralatan tuh unit ITB, unit aktivitas ITB itu masih sangat minimal. Kita angkat-angkat meja sendiri dengan gedung yang sangat besar pada waktu itu, bisa masang sampai 9 meja di GSD. Iya gede ya berarti. 9 meja gede banget. Dan kalau pas unitnya pas rame, artinya pas pendaftaran murid baru itu kita pasang semua 9 meja jati yang segi 4 itu. Sekarang berat-berat. itu jadi berat sekali karena memang pada waktu itu kita banyak di warisan meja-meja bagus ya Pak Edi dulu ya Pak Edi ya. Ya, betul. Itu bagus tuh mejanya. Kualitas internasional. Pemain nasional pun pada waktu main di TB itu juga seneng dengan mejanya sama penontonnya pada waktu itu. Penontonnya istimewa ya. Yaitu yang sekelumit pertama masuk ITB tahun saya masuk 81. Itu saya dicoba karena teman-teman senior itu tahu ini bisa pingpong. Saya diantri dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Pada waktu saya masuk pertama, kamu bisa pingpong. Pengurusnya satu-satu mencoba untuk main dengan saya. Sampai jam 4 sore itu ada mungkin sekitar 20 pemain lah, nggak ada yang menang. Wah, jadi, disikat semua. Ya karena mereka
sekolah saya pingpong beda kan tuh jurusan yang tadi saya sampaikan. Jadi ya wajar-wajar saja gitu. Yang lain pinter matematik, saya cuma bisa pingpong aja gitu. Nah itu cerita awal. Setelah baru 4 bulan saya sudah dipilih jadi ketua unit. Jadi ketua unit yang baru tahun kedua dulu saya dulu. Ketua unit masuk, ya? pingpong ITB. Baru masuk itu karena memang nggak tahu gimana yang senior udah nanti kita yang kerja, kamu ngurus saja pokoknya, jadi kita pasang jadi ketua unit. Wah, Lucu mantap. sekali itu. Nggak tahu apa-apa pokoknya disuruh ketua unit yang disuruh senior dulu. Zaman Pak Edi udah mulai banyak temennya Pak Edi itu yang pingpong yang 82 itu banyak, Pak Sidi Prastowo, terus Daniel. Yunus, Prastowo, ya. Daniel 81. Oh, Daniel 81, ya. 81, tapi tidak aktif pada waktu itu, tidak ikut di unit. Kayak Pak Hikmat, pemain pingpong namun tidak ikut di unit. Oh, unitnya yang lain. Suka main ya tetap ya, tapi ya nggak stop tapi. Pak Daniel kalau kejuaraan ikut karena Pak Daniel itu salah satu pemain yang ikut klub TV Triple V. Itu Pak Daniel. Kalau saya cuma main di TB sama di KONI kalau pertandingan ya profesi ya. ya, betul. Jadi klubnya ya ITB aja gitu. Banyak yang jurusan matematika yang pingpong gitu ya. Saya kenal Pak Baba, Iya. Pak Edi, Yudis gitu. Yudi ya. Yudis, Awalnya sih ya. saya punya piala Electro Cup. Itu Electro Cup salah satu jurusan yang secara konsisten ngadain HME ya. UATM Cup. Itu dulu Electro Cup. Oh. Artinya setiap jurusan dan dulu rame karena kayak Yang institusi lintas gitu loh. jurusan. Kalau jurusan itu kayak jurusannya bukan unitnya, itu meminta untuk jurusan lain untuk ikut Pak Hikmat. Jadi ada sejenis ikatan yang memaksa seluruh jurusan itu ngirim. Kalau unit kan kalau unit yang ngirim undangan kan berbeda dengan institusi Bunan. jurusan yang ngirim. Nah, Ya, Ya benar. Bunan. gitu. Bunan ya. Himpunan. Jadi itu yang membedakan Electro Cup itu pesertanya banyak. Oke. Saya pernah dengar dari Mas Budi Raharjo katanya dulu ada Electro Cup. Iya. Electro Cup. Itu Ya. matematik juara terus tuh Prof Edi sama saya dulu pemainnya. Finalnya sama Elektro, sama TK teknik kimia Pak Johan. Saya walaupun pemain pelengkap, kalau main dengan Mas Bambang kan saya pemain pelengkap. Tapi sangat krusial. Kalau nggak ada saya, nggak ada yang Menentukan menang. Nggak menang juga. Kuncinya di Prof Edi. Jadi pas partai Prof Edi ini menegangkan semuanya. Antara janda. Jadi memang pada saat itu selain unit olahraga yang aktif menyelenggarakan pertandingan, itu himpunan-himpunan mahasiswa itu juga Oh iya benar-benar. melakukan pertandingan seperti misalnya tadi yang Electro Cup itu oleh HME, himpunan mahasiswa elektro, terus ini bridge, pertandingan bridge Matematik. itu mathematics. Oh Ya, oke. akan himpunan mahasiswa matematika. Kemudian basket itu juga ada kalau nggak salah itu. Oh. Voli sipil. Poli Sipil. jadi Jadi macam-macam gitu ya per himpunan yang megang ya. berarti ya? perhimpunan, betul. Nah, kalau unit biasanya levelnya nasional. Oh oke. Atau level Yang lebih keluar gitu ya berarti ya. Gitu Nah, ya. Jadi gini Pak, sekarang kan kita udah kenal nih sama bapak-bapak sekalian kan, kenal Pak Edi sebagai pembina WTM, kenal Pak Bambang sebagai pembina ITB Open. Nah, selama ini Bapak pernah bantu di WTM atau di ITB Open di mana aja sih Pak? Saya boleh menceritakan awal mulanya sebelum ITB Open ya. Ganesha, namanya Ganesha University. Saya mengikuti cerita dari senior-senior kita pada waktu itu. Itu diadakan di Student Center Timur. Ya. Itu pemain-pemain seluruh nasional itu ikut. Pada waktu itu ITB diperkuat oleh Gerhard Rumeser, Mas Renadi, Ismail, sama
ada 4 pemain yang cukup bagus, angkatan 1975. Main pada waktu itu kita jadi finalis, kalah sama grupnya Faisal Rahman, Gunawan Suteja. Jadi kemudian zaman waktu itu Kurniawan Wikanta mewakili Undip. Jadi pemain-pemain nasional pada waktu itu datang Turun semua. semua ya. Mas Bambang harus nyampaikan yang disebutkan tadi itu semua pemain nasional itu. Soalnya pemain-pemain nasional yang lama kan belum tentu dikenal itu sama anak-anak muda sekarang. Iya sih, benar. Iya toh? Yang mungkin yang banyak tahu sekarang Pak Hikmat, cikal bakalnya pingpong sekarang masih ada Gunawan Suteja, Sugeng Utomo itu yang memang pada waktu itu Indonesia bisa masuk untuk double-nya itu 10 besar dunia. Ya. Sejarahnya double Indonesia bisa masuk ranking di bawah 10 besar dunia ya pada waktu zaman Sugeng Utomo sama Gunawan Suteja itu. Setelah itu Mas Faisal pernah nomor 8 kan? ya itu Faisal Rahman. Pada waktu itu main semua Pak. Jadi pemain-pemain itu. Kemudian setelah tahun 79 itu tahun 81 pas saya masuk diadakan sebetulnya Piala Rektor. Oh, Piala Rektor ya. Piala Rektor. Itu Piala Rektor pertandingan yang antar universitas ya. Antar mahasiswa semua. Jadi belum sampai semua seluruh, karena cikal bakalnya itu mahasiswa. Jadi belum ada kombinasi umum untuk junior dan lain-lain. Pada waktu itu karena mungkin masih nama Ganesh University itu masih kita bisa jual, itu pemain-pemain nasional pada waktu itu Tony Maringgi, Haryono, Agustinus, nggak tahu universitas apa pada waktu itu, pokoknya kalau ada main lah. Iya, main di itu pada datang semua. Udah mainnya di Universitas Perbanas. Gungga Perbanas ada, Gungga Perbanas. Nama itu pada waktu itu Kelana Ria, kemudian Tony Meringgi. Ya. Pada itu Patrick Peter pun, Kak Patrick itu main, padahal beliau sudah karyawan Bank Indonesia pada waktu itu. Wah, masih main terus ya berarti ya? Iya. Tahun berapa Bang? Tahun 80. Udah nggak jadi pemain nasional ya Bang Patrick ya? Ya pada waktu itu pemain nasional Patrick itu. Cuma ya mungkin tidak nggak ketat sistemnya ya. Bukan tim inti lah, namun selalu masuk kalau TC masuk. Ya, saya sering dengar nama. Iya, itu Patrick Peter. Kemudian Diana Fasya, istrinya almarhum Pak Tony. Itu juga pemain nasional. Diana Fasya, almarhum Eliana Effendi. Oh ya. Kemudian Eliana. Chandra Dewi. Termasuk Carla, kakaknya Diana Wisan itu komplit datang UTB. Sinyo Supit kakak bapaknya Vicky itu juga datang. Oh. Datang. Sinyo Supit ya. Itu angkatan saya Sinyo itu. Jadi pemain-pemain saya juga belum tahu apa-apa, masih kelasnya terlalu jauh dengan pemain-pemain itu. Masih benar-benar beda kelas ya? Beda jauh, sampai sekarang juga beda jauh. Oh, oke. Jadi yang menarik mereka itu nama Ganesanya kali ya? Jadi yang kenapa orang-orang datang karena ITB-nya. Oh, gara-gara ITB yang mengadakan. ITB-nya. Dan pada waktu itu kebetulan ITB ini hadiahnya relatif besar dibanding pada waktu itu umumnya setiap PTM ataupun penyelenggara itu hadiahnya kecil-kecil. Yang kedua, pialanya itu bikinan teman-teman seni rupa. Sehingga gajahnya ini nggak ada di toko Pak Hikmat. Itu kita pesen anak-anak seni rupa untuk ya kayak MTQ aja. Mendesain itu anak-anak seni rupa. Kita dapat harga sangat murah pada waktu itu untuk ya karena tahu kita benar-benar usaha sendiri mahasiswa. Harga mahasiswa kadang-kadang bayarnya bulan depan. Nanti kalau ada sumbangan dari dosen gitu baru kita bayarkan. Saya
ingat pada waktu itu ditagih belum bayar piala, bulan berikutnya baru dibayari lunas oleh Pak yang orang geodesi itu loh Prof, yang ngasih hadiah pada waktu malam-malam kita kejuaraan Inter itu loh, Pak Adi. Pak Adi ya. Ya, itu yang Bukan Pak Alim ya, Pak Adi. Pak Adi ya, dari geodesi dulu. Oh, Itu ceritanya sampai jauh itu pada waktu itu, tapi apa ya, guyupnya teman-teman penyelenggara ITB dan Piala Rektor ini sudah terasa. Satu-satunya yang mungkin kemarin saya lihat kembali, sampah-sampah dipungutin oleh mahasiswa itu sampai saat ini hanya ITB yang mau kayak gitu, dan itu menjadi berita nilai yang jual positif. ya Berita positif di seluruh pertenis meja nasional. Mungkin Pak Hikmat bisa koreksi kalau saya salah. Jadi sampah-sampah di walaupun ITB itu kelihatan sangar itu, namun pedulinya terhadap itu bisa menjadi nilai positif untuk yang lain. Oke. Teman-teman panitia itu anak-anak yang rata-rata nggak ngerti pingpong, namun respect. Jadi lucu kalau pas dia mewakili ITB gitu, mukul aja, servis aja kadang-kadang salah kamar dan lain untuk double. Namun mereka pemain-pemain bagus itu mengapresiasi. Kenapa mengapresiasi? Anak-anak, teman-teman pada waktu itu serius bener, pengen bisa walaupun kondisinya gitu. Jadi tidak jadiin cemoohan, namun malah menjadi apresiasi untuk pemain-pemain kaliber nasional pada waktu itu. Itu yang saya bisa sampaikan pada waktu itu. Portur ramai sekali, sampai disuruh mundur wasit itu diuji lulus wasit nasional apa enggak kalau bisa mimpin ITB kejuaraan di ITB, karena supporternya luar biasa. Sampai wasit goblok itu diteror di situ. Pemain juga gitu. Mirip Istora lah berarti ya. Iya, jadi ngeri sekali pada waktu itu teman-teman wasit Pak Ating Nandar, mungkin Pak Hikmat tahu. Itu sampai penataran, kamu belum jadi wasit nasional kalau belum bisa menyelesaikan pertandingan mimpin di ITB, karena memang sangat-sangat kompetitif ramai ya. dan bukan tingkat kesulitannya relatif tinggi dibanding ngadain dengan berbagai aspek ya. Mereka suruh berhenti teriak-teriak gitu juga tidak gampang kayak gitu. Pertandingan harus diberhentiin dulu. Sampai Pak Faisal Rahman itu mungkin nanti bisa ditanyain, kalau pas ketemu ITB kupingnya itu tutup sampai kapas karena sangat kalau enggak gitu mengganggu konsentrasi katanya. Kalau pas ketemu ITB, kebetulan pemain ITB pada waktu itu bagus-bagus, jadi itu yang menjadi kenangan saya yang tidak terlupakan pada waktu itu. Itu yang menarik Pak Hikmat. Iya menarik ya. Oke. Jadi kalau terus tentang UATM nih Pak, UATM kan salah satu unit di ITB yang emang udah lama banget nih, yang kita sama-sama masuk, kita sama-sama urus, kita sama-sama bangun dan dan coba kembangkan ya Pak. Nah, sebenarnya kita kan dari angkatan kita dari pendirinya kan lumayan jauh tuh Pak. Emang mulainya gimana sih Pak UATM? Kalau dari Bapak tuh udah tahu belum? Coba dari Pak Edi. Mungkin Pak Edi lebih tahu. ITB Open itu pada waktu itu karena mungkin ada perubahan pemikiran untuk membesarkan nama ITB pada waktu itu, bukan rektor namun lebih ke arah ITB. Mungkin Pak Edi bisa meneruskan Pak Edi. Ya, oke. Saya lanjutkan ceritanya Mas Bambang tadi ya. Jadi tadi mulai cikal bakalnya itu kan Ganesha University Cup ya. Itu udah tahun 79-an sudah kita mulai, dan saya kira itu satu-satunya atau satu-satunya kejuaraan yang diselenggarakan oleh universitas barangkali ya. Saat itu saya ingat betul masih belum banyak itu. Misalnya kampus-kampus lain menyelenggarakan secara nasional kejuaraan tenis meja gitu rasanya ini, kecuali klub ya dan PTMSI ya. Nah, kemudian berubah namanya menjadi Rektor Cup.
hanya beberapa kali saja itu saya, termasuk saya pernah itu menjadi ketuanya. Apa itu rektor 83 Pak. 83. Jadi itu juga levelnya nasional, tetap masih kejuaraan antar universitas. Nah, kemudian setelah itu kita berpikir, kita coba lihat cari nama yang kira-kira masih tetap menjual, tapi kesannya itu kelihatan sudah langsung internasional, nasional gitu ya. Nah, jadi kalau rektor cup kan rektor siapa gitu kan nantinya begitu ya, kayak disebut ITB Cup gitu kan. Jadi supaya ini kelihatan penyelenggaranya siapa, ya. Kemudian selain itu juga levelnya level university. Nah, sebenarnya ke depan itu yang saya inginkan kejuaraan ini itu kita bisa extend, tidak hanya nasional tapi juga internasional. Jadi kita coba undang beberapa pemain mahasiswa ya, bukan pemain profesional, mahasiswa dari katakanlah dari Singapura ya, yang dari Singapura, di Malaysia ya, yang ASEAN lah dulu gitu ya, Thailand, Filipina begitu ya. Nah, itu kita sudah mulai akan tetapi nggak mudah ternyata mendatangkan pemain itu ya, mendatangkan mahasiswa itu tidak mudah. Jadi kita suratin, kita sudah pernah itu suratin dari rektor ke rektor. Jadi kita buat surat dari rektor ITB ya, mengundang rektor-rektor yang ada di luar negeri itu ya, yang kolega kita lah, universitas yang merupakan kerjasama ITB begitu. Tapi ya tetap aja di sana belum tentu ada unitnya ternyata. Ya, jadi kalau di sini di Indonesia unit aktivitas mahasiswa itu banyak tumbuh di kampus. Tapi di luar negeri belum tentu ada. Ada unit tapi kesatuan, Union of Students gitu ya. Jadi itu besar sekali bodinya, Union of Students, kayak kita kalau kita di Nusa KM ya, keluarga mahasiswa. Nah, tadi yang spesifik khusus untuk misalnya tadi teknik meja untuk ini nggak ada. Oh, oke. Berarti jadi itu yang membuat itu yang membuat susah kita. Jadi kita harus mencari cara lain agar supaya bisa mengundang nantinya pemain-pemain mahasiswa dari luar negeri. Dan ini baik ya, karena dengan olahraga itu, dengan kejuaraan ini kita bisa mengenal mahasiswa antar mahasiswa di tingkat ASEAN misalnya, regional saja lah gitu ya. Ya, bisa membangun relasi juga. Membangun linkages, relasi gitu ya. Itu sangat bagus sekali gitu ya untuk kita dan untuk mahasiswa juga. Jadi waktu awal-awal tentang ITB Open itu tantangannya apa aja sih Pak waktu ngerancang waktu bikin nyelenggarain ITB Open? Tantangannya yang paling besar itu adalah memastikan adanya dana penyelenggaraan itu dari awal ya, ITB dari Open awal sampai sekarang, Prof. Ya. dari itu semua awal kegiatan dari itu. ITB Open pertama sampai sekarang. Baik, 4 tahun. Ya. Ngemes kita hal yang wajar. Karena apa? Kita tidak dapat anggaran dari pemerintah begitu ya. Kita nggak dapat anggaran yang besar yang memadai dari pemerintah atau dari universitas. Jadi kita harus mengusahakan sendiri. Ya. Nah, dan ini luar biasa. Saya acungin jempol ini mahasiswa kita ini ya, yang sudah komited bisa menyelenggarakan ITB Open itu hampir hampir setahun sekali loh. Setiap tahun. Tiap tahun. Dan baru terakhir saja dalam 6 tahun terakhir kalau nggak salah itu baru 2 tahun sekali gitu ya. Karena saya merasa berat sekali challenge-nya untuk mendapatkan dana ini. Jadi kita harus pastikan 6 bulan sebelumnya, bahkan 1 tahun sebelumnya itu harus sudah dirancang. Ya, udah mulai disiapin ya caranya. Mulai disiapkan. Kita akan
nantinya mendapatkan dana dari mana ya, kita sumbernya kira-kira yang kita harus gali bersama. Nah itu yang pusing biasanya ya, selain saya ini Mas Bambang juga ini yang pusing juga, yang setiap tahun itu harus memastikan adanya dana. Jadi kalau tadi Mas Bambang menyebutkan kejuaraan ITB Open ini hadiahnya paling besar ya dibandingkan dengan kejuaraan-kejuaraan lainnya, kecuali yang inilah ya jadi paling besar. Tahun yang terakhir itu total hadiah itu 70 juta. Sebelumnya lebih besar lagi sebenarnya. Saya ingat betul itu, sebelumnya sampai 120 juta apa berapa gitu ya. 130 juta. Nah, coba kalau sudah 130 juta, katakanlah rata-rata kita mengeluarkan 100 juta untuk hadiah. Tambah penyelenggaraan ya mungkin 50 jutaan, jadi 150 juta. Kali sudah kita 18 kali ini. Hampir 20 kali penyelenggaraannya. Jadi berapa banyak itu sebenarnya anggaran yang sudah kita investkan untuk pengembangan pertenis meja nasional itu. Dan itu adalah jeripaya mahasiswa itu. Iya benar. Mahasiswa kita semua itu, ya. Jadi walaupun Anda memberikan sumbangsi itu tidak hanya keringat Anda saja gitu, tapi pemikiran juga begitu ya. Tadi masalah finance ya, Anda harus cari dana itu untuk penyelenggaraan itu ya. Dan waktu juga yang Anda habiskan. Saya ingat itu panitia-panitia itu kalau pas lagi menyelenggarakan itu kan bulan-bulan Oktober, November. Pas lagi musim ujian. Ya. Jadi sambil ujian, sambil wasit. Jadi bukan jadi wasit, jadi panitia. Ya. Jadi ini merangkap. Nah, ini yang luar biasa itu ya. Jadi itu adalah added value-nya saya kira bagi mahasiswa penyelenggara, sekaligus juga bagi ini masyarakat yang melihatnya itu kagum gitu ya. Wah ini orang-orang ini gitu ya, dia bisa menyelenggarakan kejuaraan ini atau kegiatan seperti ini, plus sekaligus belajar besoknya ujian gitu kan. Jadi ini satu hal yang dan kita selama menyelenggarakan ITB Open ini selalu sangat profesional. Iya benar. Walaupun ya kita semuanya mahasiswa ini yang menyelenggarakan, tapi kita tetap menjaga keprofesionalan. Jadi wasit kita harus minta wasit yang profesional untuk itu kan. Kemudian penjadwalan pun juga gitu, kita bantu orang yang menyelenggarakan penjadwalan itu ya. Iya benar. Jadi saya kira ya quality dari penyelenggaraan ITB Open selama ini saya kira sangat bagus ya kalau menurut saya ya. Jadi mulai dari gedungnya, mulai dari supporternya pun juga ya. Kalau main di GSG tadi ceritanya Mas Bambang itu kan, itu hampir semua pemain nasional itu turun main juga ya. Sudah pernah main di ITB Open. Oh di GSG. Di GSG di ITB Open itu ya. Bahkan ada sesumbar itu dulu. Kalau Anda sebelum jadi juara ITB, sebelum juara ITB Open belum dikatakan pemain nasional. Oh, Oke. Jadi kalau belum bisa menjuari ITB Open, wah Anda masih belum jadi pemain Indonesia. Belum jadi pemain nasional. Ya. Nah, jadi itu.